potensi musisi lokal di Borobudur ini kan banyak gitu ya. Bahkan ada komunitas musisi seniman di sini. Nah, itu wadahnya gimana, Mas? Untuk wadah itu tadi Mas saya bilang. Untuk menuangkan kreativitas teman-teman gitu. Sebetulnya teman-teman itu udah banyak yang saling berbicara, saling berkomunikasi. Cuman untuk salah satu wadah ataupun tempat yang khusus buat anak-anak itu memang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi pengennya dari anak-anak ataupun dari kita sendiri pun kalau ada wadah itu lebih leluasa, lebih enak, lebih enjoy untuk istilah kita berkarya. Betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Ku ingin kau pun tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami, suka pun parah, menari di mentari, mendulang kisah kita berdua. Pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. Tersimpan selalu dalam jiwa. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita. Takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal Alexa Podcast. Nah, hari ini kita masih ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada di samping saya musisi lokal. Iya. Kita kenalan langsung, Mas Ahmad Hudori. Iya, betul. Kita panggil saja Mas Dori ya. Iya, betul. Makasih Mas sudah Sama-sama. datang menyempatkan waktu hadir di Alexa Podcast. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih seputar
kehidupan musisi di Borobudur. Siap. Kalau saya kan tadi sempat lihat sedikit video Mas Dori waktu nyanyi, waktu kumpul dengan teman-teman musisi lain. Mas, dulu awal mula berkarir di seni musik khususnya sejak kapan sih, Mas? Sejak sekolah atau kapan? Ya kurang lebihnya dulu masih sekitar sekolah lah, sekitar SMP, udah mau menginjak ke ranah ke SMA ya. Waktu itu dulu kan kumpul-kumpul sama teman-teman itu, kita terus dari satu persatu kita mainan, kita terus kok situ punya potensi, ada yang bisa gitar, ada yang bisa main drum, ada yang bisa main, yuk coba-coba kita untuk buat band lah, sebisa mungkin gitu. Waktu masih SMP itu? Waktu SMP. Wih, luar biasa. Kelas 3 kurang lebihnya ya. Terus akhirnya terbentuklah dari teman-teman punya inisiatif, yuk kita buat band, oke lah gitu. Untuk diri kita pribadi dulu, untuk nanti buat berkarya semampunya kita. Terus akhirnya bisa terbentuk. Awal mula terbentuk pertama tahun berapa sih Mas kemarin? Sekirang lebihnya itu tahun 94 ya. 94 mulai. Terus ya kita mulai jalan, kita mulai bisa berkomunikasi bareng-bareng sama teman-teman. Berhubung kita kan misinya dulu kita dekat sama Borobudur kan. Kita untuk mengembangkan, kalau syukur-syukur nanti bisa mengembangkan ataupun makin bisa berkarya dengan adanya Borobudur, bisa ada potensi yang lebih baik untuk kita memajukan musik-musik di lokal gitu kan. Akhirnya terbentuklah band Rupa Datu waktu itu. Rupa Datuk. Rupa Datu ya. Itu kenapa diberi nama Rupa Datuk? Itu ceritanya untuk Rupa Datu itu kita mengambil dari silsilah Borobudur. Borobudurnya. Ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Terus dari masa ke masa, alhamdulillah waktu itu masih bisa jalan, bisa bareng-bareng, susah senang bisa bareng, bisa ikut dari kecil-kecil main, dari ikut sekolah, kita ikut bantu sekolah, ikut ngisi band di situ untuk perpisahan anak sekolah dari SMP, SMA, sampai bisa masuk ke teman-teman yang lain, bisa ke SMA ke kota ataupun ke lain-lain sebagainya gitu. Berarti dari zaman SMP sampai itu yang anggota Rupa Datu itu Mas Dori sendiri sebagai vokalis atau gitar? Untuk saya sendiri waktu itu megang gitar. Oh, gitaris ya. Keren. Nanti kita dengerin Mas Dori main gitar sambil nyanyi. Boleh. Tapi sebelum nyanyi ya kita pengen tahu dulu Mas Dori. Terus ya berarti 5 orang total. 5 orang. 5 drum ya, drummer, kemudian basis, vokal, gitar satu lagi sama keyboard. Oh, keyboard ya. Iya, ada keyboard. Itu sekarang masih ada teman-teman Mas Dori di Datuk apa? Di Rupa Datuk. Rupa Datuk itu, teman-teman yang lain. Teman-temannya sebetulnya masih ada semua, cuman ini lagi udah pada waktu itu udah pisahnya karena mungkin banyak benturan kali ya. Untuk kesibukan lain lain, udah ada yang kerja ke sana, ada yang kerja ke sini, lain-lain, dan sebetulnya masih ada, orang-orangnya masih ada semua, cuman untuk karena berjauhan, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di daerah-daerah jauh-jauh juga, cuman sekarang yang masih eksis, cuman saya sendiri yang di Borobudur. Gitu. Dulu sempat menciptakan lagu sendiri, Mas? Iya, ada beberapa lagu dari teman-teman kita tuh, ada beberapa lagu penciptaan, termasuk saya sendiri juga bantuan sama teman-teman. Mungkin sekira kurang lebihnya ada 5-an juga ada itu. 5 lagu ya, ciptaan sendiri. Aliran musiknya apa? Rock, pop? Waktu itu ya slow rock, dulu ke slow rock. Slow rock ya. Sempat dulu manggung Mas gitu di daerah sini ya. Pernah ya di daerah sini, alhamdulillah punya ada nama lah, walaupun belum sebesar nama-nama yang lain-lain, cuman kita udah punya nama waktu itu. Ya, sempat tampil manggung di sekitar sini ya? Tampil di sekitar. Terus, pernah nggak Mas manggung bareng band atau artis nasional? Pernah juga. Kapan itu? Itu waktu itu kurang lebih tahun 98 sampai 2003 itu. 2003 itu pernah kita selalu ikut kontes-kontes. Iya. Kalau dulu ada istilahnya itu festival ya, parade ya. Parade. Dulu sering parade karena belum banyak ini. Mungkin jadi band pembuka juga pernah ya di acara. Ya, tapi di sekitar Borobudur di sini atau ke kabupaten lain pernah, Mas? Ke kabupaten lain. Oh, sekitar sini? Iya, sekitar sini juga iya, ke kabupaten lain, ke Wonosobo, ke kabupaten sampai Semarang juga pernah itu, Semarang.
Itu kan waktu itu katanya sempat rekaman hampir 5 lagu ya, lebih. Hampir 5 lagu. 5 lagu rekaman di Borobudur, Di Magelang. Borobudur aja, di lokal. Sempat dipromosikan keluar, misalnya ke radio, kemana kan dulu kan Ya. belum ada digital kayak sekarang Ya, ya, ke radio. Pernah itu, Mas? Pernah Mas. Ah. Pernah waktu itu sempat pernah ke Semarang juga itu. Ikut on air di radio RRI kalau nggak salah itu, sama ke Jogja itu. Iya. Nah, pengalaman Mas selama jadi musisi ya, apa yang paling berharga nih? Kenapa memilih profesi itu gitu? Iya. Karena memang hobi musik atau Iya. apa? Iya Mas, gini ya, untuk ke musik memang terus terang saya dari dulu waktu kecil memang udah suka itu. Juga. Terus yang motivasinya saya itu untuk terjun ke musik itu satu, kita bisa semakin akrab untuk mencari teman. Oh iya untuk itu ya. saling bisa berbaur, dan kita walaupun sedikit banyak kita bisa mencurahkan apa kata-kata hati, Iya, kata-kata rasa buat sama teman-teman gitu. Lewat lagu ya. Lewat lagu. Betul. Sekarang kan sudah era digital, Mas. Nggak coba-coba ya cover-cover lagu, kan lagi musim nih, cover-cover lagu ya di nasional. Mungkin Mas juga nggak coba-coba dengan teman-teman yang lain yang masih aktif. Atau lagu sendiri dinyanyikan juga kan ada banyak, ada di YouTube. Iya. Coba. Rencana tuh Mas ada tuh untuk saat-saat sekarang ini kita lagi mulai mau beranjak lagi sama teman-teman. Di sini kan ada beberapa komunitas yang belum bisa, semuanya belum bisa, karena mungkin wadah ya kali ya, wadahnya belum memenuhi. Cuman ada beberapa komunitas saja. Kita mau mulai mau mulai timik-timik lah, orang Jawa bilang gitu. Kita mulai rilis lagu-lagu kita sendiri. Barangkali nanti Mas bisa berjalan sedikit demi sedikit sama teman-teman. Berarti sekarang komunikasi dengan teman-teman yang lain masih ya, Mas? Masih. Terus kalau latihan, kalau iseng-iseng bikin event kecil-kecilan juga masih? Masih. Iya. Ya, masih. Saya penasaran juga nih, Mas Dori ini dari keluarga silsilah ada juga musisi? Dari keluarga sebetulnya untuk musisi nggak ada sebetulnya. Cuman mungkin karena kita suka aja kali ya, dari kita mau belajar, tapi dari musisi keturunan belum nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Justru Cuman kakak saya juga suka gitu musik. Seni musik ya? Seni musik. Terus Mas Dori, saya sih tadi sempat di belakang kita ngobrol-ngobrol lah. Iya. Potensi musisi lokal di Borobudur ini kan banyak gitu ya. Iya. Bahkan ada komunitas musisi seniman di sini. Nah, itu wadahnya gimana, Mas? Untuk wadah lah itu tadi Mas saya bilang. Untuk menuangkan kreativitas Iya. teman-teman gitu. Sebetulnya teman-teman itu udah banyak yang saling berbicara, saling berkomunikasi. Cuman untuk salah satu wadah ataupun tempat yang khusus buat anak-anak itu memang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi pengennya dari anak-anak ataupun dari kita sendiri pun kalau ada wadah itu lebih leluasa, lebih enak, lebih enjoy untuk istilah kita berkarya. Iya. Nggak coba komunikasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah ya, atau dengan di sini kan banyak potensi kafe, Mas. Iya. Bisa kan teman-teman mungkin manggung di kafe. Sempat ada rencana itu? Rencana ada Mas. Rencana ada karena memang Borobudur sekarang kan lagi istilahnya naik daun lah. Dari potensi wisata, potensi dari kafe ataupun yang lain-lain mulai untuk saat ini saya lihat benar-benar lagi mulai naik. Harapan saya dan teman-teman itu benar-benar nanti bisa tersalurkan, walaupun nggak sehari kita selalu bisa bermain, tapi minimal kita bisa bermain dalam satu kesatu untuk kafe-kafe itu nanti bisa ada masuk. Rencana ke sana ya? Ada rencana Nah, ke sana. sekarang kan karena ada kesulitan untuk menempuh pasar itu ya, Mas, tampil di kafe, kemudian di rumah makan atau hotel ya. Iya. Nah, yang dilakukan teman-teman musisi sekitar Borobudur sekarang apa? Dia untuk saat ini ya pokoknya dia baru latihan ataupun sampai ada yang kita coba untuk berkarya di jalanan tiap malam ataupun apa, untuk sambil memperkenalkan dirinya sama kita masing-masing, saling pokoknya mana untuk bisa dimengerti sama orang-orang. Kalau benar-benar Borobudur itu posisinya memang banyak potensi, banyak teman-teman yang bisa untuk bermusik. Mas, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal banyaknya potensi musisi di sini ya. Iya, betul. Nah, ada nggak pembinaan dari pemerintah daerah? Jadi pemerintah daerah itu merangkul nggak sih ke teman-teman musisi seniman di sini? Ya, untuk kemarin sebetulnya ada salah satu ataupun dua untuk merangkul tuh, cuman kebetulan bukan saya yang ikut masuk ke situ, cuman saya berwakilan sama teman saya.
kebetulan teman saya tadinya tuh mau ikut ke sini, cuman alhamdulillah tadinya rencananya sore, kebetulan ini dimajuin dari Iya. pagi kan. Iya. Terus dia bawa tamu dulu, truk tamu ke Iya. Ya, saya juga pengen tahu juga nih, ke depan harapan teman-teman musisi ya, diwakili oleh Mas, ya. seperti apa? Ya harapannya kita pastinya untuk ya anak-anak bisa maju lah, bisa maju, bisa berkarya terus, dan nanti karya-karya, terutama karya lagu-lagu karyanya dia masing-masing itu bisa terangkat, minimal terangkat. Saya tadi lupa nanya juga nih, Mas Dori ini kan tampilan rocker banget ya, rambut panjang. Ada musisi idola nggak, Mas? Indonesia dulu deh, musisi Ada. siapa? Dari Bumerang saya juga. Wih, mantap kisah ya. Iya, Kisah kasih. Oh, apa saya. Nanti boleh tuh. Iya. Terus Mas, satu lagi. Oh, yang musisi luarnya siapa? Untuk luar siapa ya? Siapa kalau boleh tahu? John Bon Jovi itu suka saya. Mantep ya. Iya. Nanti deh kita sebelum dengerin lagu-lagu Mas Dori. Oh iya, lagu-lagu Mas Dori ini menceritakan tentang cinta atau kehidupan atau yang lain? Ada yang tentang cinta, juga kekaguman ke seseorang. Itu asli Mas Dori sendiri yang nyiptain? Iya. Waktu dulu band masih ada juga sama, Iya, Mas sama. Dori? Iya. Luar biasa, nih harus segera kita dengerin nih. Boleh. Mas Dori buat nyanyi 2 lagu ya? Iya, boleh, ya? boleh. Boleh, ya udah kita saksikan. Kedengeran? Oke, ini Judulnya apa? Wajah Bagai Rembulan. Wajah Bagai Rembulan. Iya. Nanti harus diceritakan juga kenapa lagu ini diciptakan. Oke. Ya, Boleh nyanyi dulu, Mas? Wajahmu bagai rembulan malam. Bersinar terang di tengahnya malam. Hatimu bagai sinar mentari. Bersinar terang di siang hari. Membuatku selalu ingin selalu bertemu. Membuatku selalu ingin dekat denganmu, kasihku. Mengapa bayangmu selalu menjelma? Di saat malam kan mulai datang. Inikah yang dinamakan cinta?
keren. Ya. Nih, saya ini enak banget loh kalau didengerin di jalan Mas ya. Ya, Hah? betul. Sambil nyetir mobil. Bumerang banget emang ternyata. Idolanya emang bumerang. Keren luar biasa. Mas, ceritain nggak? Ini dulu menciptakan lagu ini terinspirasi dari siapa? Pacar kah? Mantan? Dari Atau istri? mungkin dari istri yang pasti ya. Iya. Waktu itu juga kita pengalaman sedikit-sedikit lah untuk menceritakan ini. Memang saya mengagumi seorang waktu itu. Dia tuh orangnya juga anggun. Dia bisa beramah tamah dan saya selalu memandang dia itu selalu adem gitu. Makanya saya tercipta lagu itu. Jadi tadi kan ada liriknya tuh ingin selalu di dekapmu ya? Iya, Kalau nggak salah. di dekap. Jadi ingin selalu dekat dengan si cewek itu ya? Iya, betul. Luar biasa. Makasih Mas Dori sudah menyempatkan waktu hadir di Alexa Podcast. Mudah-mudahan teman-teman musisi Borobudur makin maju. Amin ya. Ada wadah dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Mas Dori. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya.